Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan coba ngulik Linux Mint 20 dengan desktop XFCE 64 bit. Nah, ini tampilan welcome screen dari Linux Mint. Ada keterangan singkat mengenai project Linux Mint, terus langkah-langkah yang seharusnya dilakuin ketika pertama kali menginstall. Ini buat mode terang, mode gelap. Ada beberapa pilihan tema juga di sini, tinggal dipilih aja. Misal saya pilih yang ini, otomatis bakal berubah jadi biru. Nah, ini sistem snapshot. Ini tuh kayak apa ya? Kurang lebih kayak restore point lah kalau di Windows tuh. Kemudian ada drive manager. Ini cukup penting untuk mengecek ada driver yang mungkin belum terpasang di Linux Mint. Nah, ini semuanya kan online. Syaratnya kita harus connect dulu ya ke koneksi internet. Kita coba aja klik di sini, masukin password user kalian. Oh iya, untuk tutorial instalasi mau single boot atau dual boot, kemudian cara membuat USB installernya bakal teman-teman bisa lihat di link yang saya cantumin di deskripsi video. Udah cukup banyak juga video yang saya bikin mengenai hal tersebut. Nah, ini kalau dilihat masih ngambil dari server utamanya ya, archive.ubuntu.com. Ini belum saya pindah ke mirror lokal atau mirror alternatif. Ini nanti dulu aja, kita cek dulu supaya permasalahan yang terjadi biasanya di hardware, entah itu wifi, entah itu VGA, ini bisa diatasi ya. Cara yang paling gampang sih lewat driver manager kayak gini, karena ini masih fresh install banget, belum diapa-apain. Jadi untuk repositorinya pun masih sinkron ya, jadi dia update dulu. Beda kalau kita udah pernah pakai sebelumnya, biasanya yang diupdate tuh cuma ada paket-paket terbarunya aja kalau misalkan ada perubahan. Tapi kalau ini kan masih dari awal. Nah, untuk Linux Mint kali ini udah nggak bisa ngeplay file MP3 secara otomatis ya. Jadi kita harus memasang multimedia codec secara manual. Nah, ini keterangan untuk wifi-nya, untuk networking ya. Merek ini belum kepasang, tapi di kasus saya udah bisa connect ke internet. Jadi takutnya nanti kalau dipasang malah dia disconnect. Tapi udah pernah saya coba sih disconnect, nanti dia otomatis connect lagi. Karena ini nggak terlalu urgent banget, artinya dengan nggak menginstal driver ini pun saya tetap bisa connect ke internet, jadi ya nggak usah diinstal juga nggak apa-apa. Nah, ini buat install codecs, ada keterangannya. Nih, semua paket di sini dibutuhin buat multimedia di Linux Mint. Kita langsung klik aja install. Ini kalau pengen lihat secara detailnya, ada satu paket yang dibuang dan ada beberapa paket yang di upgrade. Langsung aja kita klik continue. Ini abaikan aja semua daftar nama paket di sini karena nggak terlalu penting ya untuk pemula. Yang penting kita tahu gimana cara makainya. Masukin password. Semua hal yang berhubungan dengan sistem pasti butuh hak user, admin atau root kalau di sini super user. Nah, ini proses yang terjadi sebenarnya bisa kita lakuin juga melalui media terminal, tapi untuk pemula lagi-lagi saya nyaranin semuanya serba GUI aja, jadi tinggal klik. Khawatirnya nanti ribet ya, baru juga pindah ke Linux Mint udah harus ngapalin kode-kode atau sintaks yang bikin pusing gitu, yang jelimet lah. Jadi coba kita bawa pengalaman kita saat menggunakan Windows yang serba klik ke video kali ini. Kecuali mungkin untuk beberapa kasus yang mau gak mau kita harus pakai terminal. Nah, ini lagi download paket-paket yang dibutuhin.
Kemudian di fitur selanjutnya ada update manager. Ini sama kayak Windows Update buat ngecek ada aplikasi terbaru apa aja. Nah, ini prosesnya lagi berjalan nih. Ini kurang lebih tampilannya bakal kayak gini kalau kita nginstalnya lewat terminal. Oke, udah. Nah, ini buat update manager. Kalau mau dapetin versi terbarunya tinggal diklik di sini. Ini sama banget kayak Windows update ya. Ini ada keterangan mau ganti ke local mirror nggak nih katanya. Local mirror atau repository dari Indonesia itu biasanya lebih cepet ya. Kita langsung aja klik yes di sini. Masukin password lagi. Jadi password ini harga mati ya, harus kita inget gitu. Nah, tinggal diklik aja di bagian ininya. Kita biarin dulu, nanti dia bakal otomatis ngedeteksi koneksi mana yang paling cepat ke lokasi kita. Contohnya di sini tetap dari Singapura 0x.xg atau dari Surabaya ya, ini kalau nggak salah data utama. Nah, kita pilih aja sesuai kecepatan yang muncul di sini. Kemudian untuk basisnya dari Ubuntu kita klik juga. Kita biarin dia bakal ngecek koneksinya. Pilihannya sih biasanya nggak jauh dari Kartolo ya untuk kasus saya. Nah, tinggal kita klik apply. Terus ada keterangan di sini nih, klik OK. Dia bakal otomatis mindahin koneksi kita dari server utamanya yang ada di mana tadi, luar negeri lah ya, ke mirror Singapura dan Indonesia. Singapura untuk mirror dari Linux Mint, Indonesia untuk mirror dari Ubuntu. Oke, kita biarin aja, dia bakal otomatis ketutup ininya, si jendela ini. Nah, ini nanti kalau udah ke-update biasanya bakal muncul ada beberapa paket yang udah ada versi barunya nih. Kalau mau di-update tinggal klik di sini aja. Oke, ini udah ya, udah keganti. Udah bisa kita hapus atau kita tutup. Coba saya pengen lihat, belum bisa di refresh, kayaknya harus ditutup dulu deh. Coba kita update dulu, update ulang. Harusnya sih banyak banget paketnya. Oh, dia install paket Mint upgrade dulu kayaknya. Nah, ini kan udah ada keterangannya nih. Ini paket-paket yang ada di sistem kita dan nggak semuanya mesti kita hafalin ya. Kalau pengen update semua tinggal klik di sini terus install update. Karena cukup banyak nih, 622 MB, ada sekitar 223 paket yang pastinya bakal makan koneksi, jadi saya bakal tunda untuk update-nya. Terus untuk sistem setting ini sama kayak control panel kalau di Windows ya. Ada custom tentang user kita. Misalkan mau diganti fotonya atau mau diganti nama, mau dilengkapin alamat emailnya. Ini untuk alamat kita deh pokoknya. Terus ini buat tampilan atau tema. Nah, sebenarnya sama kayak yang di sini ya. Cuma ini bisa lebih spesifik lah. Bisa kita custom untuk tampilan, fontnya pun bisa pakai font yang mana. Kemudian untuk bagian desktop ini buat ganti wallpaper, buat munculin menu, icon di desktop. Kalau ini mungkin masih standar lah ya, bisa kita ulik.
sendiri. Oke, kita close saja. Nah, ini sama kayak Google Play Store kalau di Android tuh. Jadi semua software yang disediain tuh biasanya ada di sini. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ya kalau mau nyari software. Kalau di Windows itu kan biasanya kita browsing dulu ke internet, nyari installer software, terus kita download, install secara offline ataupun online. Tapi kalau di sini ini persis banget sama kayak Google Play Store. Ya, udah ada kategorinya masing-masing. Jadi misalkan teman-teman mau install software pemutar multimedia, tinggal dicari aja di bagian kategori multimedia. Nanti udah muncul banyak daftar software yang bisa diinstal secara gratis dan atau berbayar di Linux Mint kali ini. Nah, ini untuk pertama kali masih refresh tadi ya. Nah, ini ada pilihan dari editor juga, ada aplikasi WhatsApp, Filezilla, macam-macam deh. Udah cukup banyak. Misalkan saya mau nyari web browser, tinggal klik di bagian internet. Nah, ini udah ada pilihan, ada Chromium. Nah, untuk yang checklist hijau kayak gini, tandanya dia udah terinstall dalam sistem kita ya. Ini YouTube DL buat ngedownload video dari YouTube dan situs-situs lainnya, tapi dia masih via terminal ya, jadi cukup ribet juga. Nah, ini download manager, ini web browser. Contohnya misalkan kita mau nginstal apa ya, ini aja deh web browser, tinggal kita klik. Ini ada situs resminya, ini ada tampilannya kurang lebih kayak gini. Ini ada keterangan, ada reviewnya juga. Tinggal kita klik aja install. Nanti sih, nah biasanya diminta masukin password. Terus belibet banget. Oke, semudah itu yang buat install aplikasi di software manager. Ini bahasanya beda-beda. Ada yang Ubuntu software, ada software manager, ada software center, ada Deepin software center kalau nggak salah. Intinya sama itu juga. Tinggal kita klik di sini launch. Nah, ini otomatis kebuka. Coba kita browsing ke website saya atau blog saya. Oke, ini blog saya. Nah, kalau mau nyari versi artikelnya di sini udah cukup banyak tulisan mengenai GNU/Linux. Nah, ada 2 akun juga. Ini akun personal, ini yang khusus ngebahas mengenai perkomputeran lah, karena ada tutorial Windows-nya juga di sini. Oke, sekalian promo ya. Ini tanya jawab beberapa pertanyaan yang sempat masuk dan belum sempat saya. Kenapa ini? TLS handshake error. Oh, koneksi mungkin lah. Nah, oke, sip. Oke, kita close aja. Midori ini lebih cocok buat teman-teman yang nyari kecepatan dalam koneksi, dalam browsing maksudnya. Oke, untuk software center atau software manager kayaknya cukup segitu aja ya, karena gampang banget kok, seriusan. Nah, ini buat ngelihat aplikasi yang udah terinstall di di komputer kita. Oke, terus nah ini buat firewall, masukin password lagi. Ini buat fitur keamanan sih sebenarnya. Statusnya kita bisa nyalain. Nah, ini profil kita, ada 3 pilihan profil. Untuk perkantoran atau public, ini sama aja, bisa kita setting juga. Nah, ini buat incoming kita deny misalkan, terus kita boleh ngakses keluar. Kalau pengen lebih aman sih ya reject semua, tapi kita nggak bisa nge-remote komputer lain. Mungkin pengaturannya di sini ya.
Ini ada keterangannya juga, silahkan dibaca-baca. Nah, udah ada tutorialnya ternyata. Dibaca aja. Ini saya matiin aja. Kenapa? Karena takutnya nanti salah konfigurasi. Nanti ribet gitu. Nah, ini buat dokumentasinya, tinggal kita klik di sini. Udah nyediain versi PDF, HTML, bisa kita download tuh. Ini untuk fitur baru apa aja sih yang ada di Linux Mint kali ini. Ini untuk catatan rilis. Nah, ini dokumentasi dari Linux Mint. Tuh, keren ya. Indonesia belum ada sayangnya. Nih, udah bisa di-download nih katanya. Ada beberapa versi. Nah, ini untuk developer. Keren lah pokoknya. Sekarang Linux Mint situsnya udah berubah ya, udah lebih cantik. Coba kita lihat udah responsif belum. Kalau dulu sih seingat saya belum responsif ya. Nah, ini udah keren nih. Udah mantap tampilannya. Kekinian. Mantap lah. Oke, sekarang untuk help. Nah, ini buat forumnya. Ini buat IRC chatroom. Bisa dimanfaatkan untuk nyari tutorial atau mengatasi permasalahan dari teman-teman. Ini kontribusi ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen donasi biasanya di sini ya, atau beli produk yang ditawarin dari Linux Mint, entah itu kaos, DVD installer atau USB installer dan macam-macam lah. Yang dimana uang dari donasi tersebut bakal digunain untuk mengembangkan project Linux Mint. Nah, ini kan bisa jadi sponsor juga. Banyak lah pokoknya lah. Oke, saya cas dulu ini laptop, takutnya baterainya udah mau udah asup. Nah, kalian bisa berkontribusi juga untuk menerjemahkan nih, yang jago bahasa Inggris tuh terjemahin ke bahasa Indonesia tuh, supaya ada tutorial bahasa Indonesianya atau manualnya gitu. Oke, udah ya untuk welcome screen kayaknya kayak gitu aja. Sekarang kita ngapain lagi ya? Udah berapa menit sih? Oh, nggak ada keterangannya. Biasanya ada keterangannya. Oh, ini nih. Baru 17 menit untuk pengenalan singkatnya aja. Nah, ini menunya sama kayak Windows ya. Windows jadul kayak gini kan. Ini ada daftar kategori aplikasi. Ini buat masuk ke control panel atau system settings. Ini buat ngunci komputer, ini buat matiin komputer, restart, logout, ganti user, macam-macam. Kayaknya untuk ini intuitif banget lah, bisa teman-teman ulik sendiri. Aplikasi bawaannya pun semuanya standar ya. Udah cukup lah buat dipakai kerja sehari-hari. Oke, untuk media playernya dia pakai celluloid. Nah, ini keren, media player yang simple, ringan, dan gak makan banyak space tentunya. Oke, kita langsung aja masuk ke Firefox. Nah, ini settingan default dari Linux Mint. Dia bakal masuk ke situs resminya Linux Mint /start/versi yang dipakai. Saya pakai versi Uliana. Nah, ini udah ada search engine juga sih sebenarnya. Oke. Nah, gimana caranya kita ubah search engine ini? Misalkan saya cari nama saya deh. Dia ini pakainya Yahoo. Kalau nggak salah ya. Oh, enggak ternyata. Nah, misalkan teman-teman pengen nggak nyaman dengan tampilan kayak gini, lebih nyaman pakai Google misalkan. Kita masuk ke bagian ini, klik open menu, kita masuk ke preferences. Nah, kita pilih bagian home. Nah, ini di bagian custom URL kita pilih Firefox Home Default atau blank. Nah, kalau blank ini kan defaultnya kayak gini. Kalau blank ya berarti kosong. Nah, ininya juga blank juga. Nah, kayak gini, kosong. Kemudian untuk search-nya kita default search engine-nya dia pakai Yahoo. Buat nambahin Google kita
scroll ke bawah, pilih find more search engines. Karena biasanya kalau Yahoo itu ya gitulah. Di beberapa web browser dia suka ngebuka ke tab baru gitu. Itu sebenarnya settingan di web browsernya lah. Tapi kan gimana pun juga kita udah terbiasa pakai Google ya. Nah, di sini scroll ke bawah. Nah, di bagian other search engine kita bisa tambahin ada Ask, ada apa nih? Baidu, ada Bing, ada macam-macam lah. Ada GitHub juga, ada Facebook, ada eBay. Nah, kita klik di bagian ini Google. Huruf G. Klik. Nah, Google in Linux Mint bla 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 bla. Klik green plus icon ini nih. Klik. Nah, add search engine. Udah. Search engine udah ditambahin tuh katanya. Close. Nah, sekarang kalau mau dijadiin default, kita pilih aja di bagian ininya. Google. Hup. Kelar deh. Ini untuk privasi, ini settingan web browser ya, settingan Mozilla. Coba kita close, kita buka lagi. Nah, sekarang udah pakai Google nih. Hasilnya pun bakal beda. Nah, ini kan Google. Sip. Oke. Untuk Firefox-nya kelar. Terus untuk apa lagi ya? Mungkin untuk antar mukanya kurang lebih nggak ada yang jauh beda ya. Untuk file manager, kalau di Windows tuh ada Windows Explorer, di sini pakainya Thunar untuk XFCE. Ada sidebar, ada menu utamanya di sini. Bisa dilihat berdasarkan detail kayak gini. Ada keterangannya pun bisa kita tambah kalau nggak salah ya. Cuma saya lupa lagi di mana nambahinnya di sini. Atau bisa dibikin compact kayak gini, pilih aja sesuai selera dan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk sidebarnya pun bisa kita ganti. Nah, side pane bisa dibikin kayak gini. Nah, ini kalau nggak salah Windows jadul kayak begini ya. Oke. Nah, untuk lokasinya pun bisa berbentuk kayak gini atau toolbar, bisa berbentuk alamat. Kalau alamat tinggal kita hapus. Oke. Sesederhana itu pengenalan awal Linux Mint kali ini. Karena udah 23 menit, jadi videonya bakal saya cicil dulu deh supaya nggak terlalu mumet ya. Untuk materi kedepannya bakal berkutat mengenai instalasi aplikasi melalui terminal, aplikasi apa aja yang sebaiknya kita install, dan lebih ke materi bukan buat pemula lah, kayak install CMS. Pokoknya bakal seru, harusnya sih kayak gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.